Oke, sekarang saya akan melanjutkan proyek pembuatan website perpustakaan digital yang kemarin saya sudah membuat database-nya. Kali ini saya akan mendesain atau membuat halaman website dengan menggunakan aplikasi text editor Visual Studio Code. Jadi untuk kalian yang mengikuti praktek saya, silahkan install dulu aplikasi Visual Studio Code-nya. Oke. Sebelum membuat halaman website, ada beberapa tools yang harus dipersiapkan. Nah, berikut ini adalah toolsnya. Jadi saya membuat website ini tidak dibuat dari nol. Maksudnya saya tidak membuat dari awal file CSS dan JavaScript-nya, tetapi saya akan menggunakan plugin atau framework CSS dan template yang sudah ada. Saya menggunakan framework CSS yaitu Bootstrap versi 5.3.2. Untuk halaman dashboard admin dan petugas, saya menggunakan template admin LTI versi 3.2.0. Selanjutnya, saya menggunakan Bootstrap icon untuk mempercantik halaman websitenya. Semua tools ini nanti saya akan sertakan link download di deskripsi video ini supaya kalian dapat mengikuti praktik saya. Oke, jika toolsnya sudah disiapkan, kita mulai membuat halaman websitenya. Yang pertama, saya aktifkan lokal servernya. Di sini saya menggunakan XAMPP. Buka XAMPP control panel, lalu klik tombol start pada Apache dan MySQL. Oke. Jika sudah berwarna hijau, berarti dia sudah aktif. Saya cek di web browser dengan mengetikkan di address bar localhost. Enter. Maka dia akan menampilkan website Apache XAMPP-nya. Nah, kita juga bisa ke phpMyAdmin untuk melihat database yang sudah dibuat. Sini saya membuat dengan nama db_perpustakaan. Nah ya, ini yang sudah saya buat sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan membuat folder project. Ini close saja. Folder project itu disimpan di local server yang lokasinya ada di local disk C, XAMPP. Pilih folder htdocs. Nah, di sini saya akan membuat folder projectnya. Klik new folder, lalu saya buat dengan nama perpustakaan. Nama folder ini sekaligus nama halaman websitenya. Jadi untuk mengaksesnya nanti localhost lalu nama folder ini. Kita coba ya. New tab. Ketikkan di address barnya localhost garis miring nama foldernya yaitu perpustakaan. Enter. Jika berhasil, dia akan menampilkan halamannya seperti ini. Terlihat di sini belum menampilkan apa-apa, cuman ada keterangan ada aja index of perpustakaan. Karena saya belum membuat apapun di folder perpustakaan tersebut. Oke, kita kembali ke folder project perpustakaan, dibuka. Di folder project ini saya akan membuat folder kebutuhan untuk membuat halaman websitenya. Yang pertama, folder asset. Selanjutnya, folder function. Lalu buat lagi folder dengan nama page dan folder dengan nama dashboard. Folder aset ini saya akan masukkan tools yang tadi saya siapkan, dipindahkan ke folder aset ini. Folder dashboard
itu digunakan halaman dashboard admin dan petugas. Selanjutnya function ini nanti berisikan file-file transaksi ke database. Bisa dibilang ini adalah folder untuk file backend-nya si website perpustakaan digital. Dan ini page ini berisikan file untuk halaman pengunjung dan anggota. Jika sudah membuat foldernya, saya akan memasukkan tools yang sudah tadi disiapkan ke folder assets. Kita kembali ke folder bahan. Saya akan ekstrak dulu semuanya terlebih dahulu. Setelah semuanya terekstrak, saya akan memasukkan tools Bootstrap ke dalam folder aset. Saya buka dulu. Nah, ini yang dipindahkannya atau dimasukkan ke folder aset di folder project, yaitu folder CSS dan JS dari Bootstrapnya. Saya copy saja di sini. Copy. Lalu pindah ke folder project, perpustakaan, assets di sini. Lalu paste. Oke. Selanjutnya saya akan memindahkan template admin LTI. Dibuka foldernya. Nah, yang saya akan pindahkan itu folder build, disk, dan plugin. Ketiga folder ini yang saya akan gunakan untuk website perpustakaan digital. Copy. Pindah ke folder project, perpustakaan, aset, paste di sini. Oke. Selanjutnya yang Bootstrap icons. Di sini. Nah, ini yang icons versi 1.11.3. Di copy. Pindah ke folder project, perpustakaan, aset. Nah, di sini. Oke, sudah ya lengkap. Tools yang tadi disiapkan sudah dimasukkan ke folder aset yang nantinya kita akan gunakan penulisan halaman website. Balik lagi ke folder project perpustakaan di sini. Nah, sekarang saya akan memasukkan folder project ini ke dalam Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code-nya dengan cara klik kanan, buka di terminal. Atau kalian bisa juga dengan Shift, tekan tombol Shift dan klik kanan. Di sini ada buka terminal atau Open PowerShell window here. Karena di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 11, jika diklik kanan langsung dia akan muncul menu buka terminal. Kalau yang bukan Windows 11 biasanya ditekan Shift-nya lalu klik kanan. Di sini ada Open Command Window here. Ya. Itu sama juga dengan buka di terminal. Oke, diklik, muncul terminalnya atau CMD-nya. Lalu ketikkan code ya, CODE spasi titik. Lalu enter. Dia akan membuka aplikasi Visual Studio Code beserta membuka folder yang sudah kita buat, folder project ini. Nah, di sini juga ada folder-folder yang sudah dibuat di dalam folder perpustakaan. Nah, misalkan tadi toolsnya sudah dimasukkan ke aset. Bisa dilihat di folder aset. Nah, ini CSS dari Bootstrap dibuka. Nah, isinya adalah Bootstrap CSS ya. Begitu juga di folder JS, ini ada Bootstrap JavaScript. Oke, saya akan lihat di halaman web browsernya seperti apa sekarang. Di refresh atau di reload, klik, dia akan menampilkan halaman dengan tampilan folder-folder yang sudah kita buat tadi. Sekarang
saya akan membuat saat mengakses folder projectnya, perpustakaan ini, dia akan menampilkan desain halaman antarmukanya. Yang pertama kali di akses itu nanti halaman home ya. Halaman home-nya nanti akan muncul di sini. Balik lagi ke Visual Studio Code. Di sini saya akan buat file dengan nama index.php. Diklik kanan, new file, atau bisa juga diklik 2 kali. Bisa juga mengklik icon dokumen plus ini. Ya, sama saja. Index.php. Oke. Karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, jadi ekstensinya PHP. Oke, selanjutnya di sini saya akan menuliskan HTML. Ya. Ini sudah ada list dari Visual Studio Code-nya. Pilih yang HTML5. Atau bisa juga dengan tanda seru lalu tab. Nah, itu sama saja ya. Saya akan mengganti titelnya dengan perpustakaan digital. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba di bagian body ini tambahkan H1 lalu tab. Ini halaman ini web perpustakaan digital. Oke, save. Saya lihat di web browser. Refresh. Nah, sekarang tampilannya tidak menampilkan folder-folder yang sudah kita buat, tetapi web browser akan otomatis mengakses file index.php pertama kali membuka halaman perpustakaan ini. Oke, seperti ini. Nah, ini tampilan tanpa tools-tools yang tadi kita pindahkan ya. Sekarang kita akan memasukkan toolsnya ke penulisan program ini. Itu ditempatkan di bagian head. Saya tempatkan di bawah title. Untuk memanggil toolsnya, yang pertama memanggil CSS dari Bootstrap itu dengan tag link. Sini sudah ada emmet-nya. Pilih yang CSS, lalu tekan tab. Nah, di href-nya sekarang panggil file CSS Bootstrap-nya di href ini. Di mana CSS Bootstrap-nya itu ada di asset, lalu folder CSS. Nah, di sini ada bootstrap.min.css. Oke, karena di sini index.php-nya di sini, berarti kita harus membuka dulu folder asset. Sini tulis asset, lalu folder CSS. Sini tuliskan bootstrap.min.css. Oke, sudah. Saya save dulu. Coba lihat di web browser, refresh. Nah, ini sudah tulisan ini sudah memakai template dari CSS Bootstrap. Oke, kembali lagi ke Visual Studio Code. Saya juga akan mengambil atau menggunakan CSS dari icon Bootstrap ya. Link CSS tab di href-nya itu ada di assets, lalu icons strip 1.11.3 garis miring. Nah, di sini ada di folder font garis miring, lalu pilih yang Bootstrap strip icons .min.css. Oke, udah. Selanjutnya saya juga akan memasukkan file JavaScript dari Bootstrap dengan tag script. Untuk memanggil JavaScript, pilih yang src. Nah, di sini di folder asset juga ya.
lalu folder JS, garis miring. Nah, pilih yang bootstrap titik bundle titik min titik js. Oke, save. Lihat di web browser, refresh. Masih ya, tetap seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat menu navbar di sini ya. Menu navbar itu ada yang sudah jadi dibuatkan oleh Bootstrap. Saya akan menggunakan itu. Jadi sekarang buka halaman bootstrap.com atau getbootstrap.com. Dengan di sini saya new tab, lalu get bootstrap.com, enter. Nah, dia akan menampilkan halaman bootstrapnya. Masuk ke search, lalu tuliskan navbar, enter. Halaman bootstrapnya dia akan menampilkan konten tentang navbar di sini. Ini navbar, bentuknya seperti ini. Ya. Ada yang cuman logo saja atau title saja di sini. Bisa pakai gambar. Ya. Ada yang menunya hanya menu saja, tidak ada tombol di sini. Saya akan menggunakan yang paling atas saja. Nah, ini ya, yang bagian supported content. Nah, di sini bisa dilihat ini kode programnya atau kode HTML-nya. Lalu kita akan mengkopinya ini. Kita tidak perlu memblok semuanya lalu copy ya. Ada tombol icon di sini, icon copy to clipboard. Ya, diklik. Nah, sudah tercopy. Lalu masuk ke Visual Studio Code. Nah, sekarang di sini saya akan menghapus satu ini. Oke. Sebelum saya memasukkan kode program dari navbarnya, saya akan menggunakan saya akan membuat penanda bahwa itu adalah navbar menu atau menu navbar. Saya akan menggunakan komentar untuk menandainya. Nah, di sini kontrol garis miring ya. Menu navbar. Oke, enter. Lalu paste. Nah, klik kanan, paste atau kontrol V. Nah, seperti ini. Saya sudah memasukkan kode program navbar ke index.php. Saya coba save. Dilihat dulu di web browser. Pindah ke halaman perpustakaan. Refresh. Nah, sekarang sudah tampil nih menu navbarnya. Oke. Saya akan mengedit menu navbar ini supaya lebih menarik. Yang saya akan lakukan, menu navbar ini tampilannya warna biru, tulisannya putih dan di tengah ya. Kalau ini terlalu menepi ke pinggir ya. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Yang saya ubah di bagian nav ini, di kelasnya saya akan membuang ini, menghapus. Lalu menggantinya dengan BG ya. BG itu background, warna biru itu info. Oke. Save. Kembali ke web browser, dilihat. Nah, sudah. Namun ini masih hitam tulisannya. Kembali ke Visual Studio Code, tambahkan navbar dark. Navbar dark. Save. Kita lihat, refresh. Nah, sudah ya. Oke. Kembali ke Visual Studio Code.
saya ubah kontainer fluidnya ini menjadi kontainer saja supaya menunya berada di tengah ya posisinya. Kembali refresh. Nah, ini ya. Ini yang saya harapkan ya. Oke, saya akan mengganti menunya sesuai yang saya akan gunakan. Lalu di sini bagian search ini akan saya ganti dengan tombol login. Kembali ke Visual Studio Code. Oke, navbar ini saya akan ganti dengan perpustakaan digital. Udah, atau perpus digital. Udah. Ke bawah ini adalah home. Saya akan menghapus ini dan kelas aktif di navlink ini. Terus yang link ini biarkan. Selanjutnya yang drop down. Oh ya, saya kembali dulu ke web browser. Oke. Nah, perpus digital ini sudah. Oke. Saya perlihatkan yang drop down. Nah, ini menu drop down ya. Jika diklik, dia akan menampilkan menu lagi, submenunya. Ini menunya, lalu diklik, muncul submenunya. Nah, kalau di praktik kalian pas diklik drop down ini muncul, berarti itu JavaScript Bootstrap-nya sudah benar terpanggil, ya, berhasil terpanggil. Tetapi kalau tidak muncul seperti ini, berarti ada yang salah di bagian pemanggilan JavaScript Bootstrap. Nah, di sini. Ya. Tuh. Oke, yang saya sudah berhasil. Oke, kita lanjut mengganti menunya. Home link, ya, link di sini saya akan ubah dengan buku kategori. Oke, selebihnya menu-menunya saya akan hapus. Ini saya hapus, ya. Yang disable, nah ya, disable ini juga akan saya hapus. Oke. Nah, kurang lebih dia akan seperti ini. Di save, lalu ke web browser, refresh. Nah, sudah ya. Buku kategori dan home. Cukup itu saja dulu yang saya akan buat menunya. Selanjutnya saya akan mengganti tombol search ini dengan login. Oke. Search. Nah, ini silakan kalian lihat, saya akan mengganti form ini dengan div, ya, div. Oke, tadi ini adalah form, Ctrl Z. Nah, ya, ini pembuka form, ini tag penutup form. Kalau saya ganti form pembukanya div, secara otomatis dia akan merubah penutupnya juga jadi div, ya. Kenapa seperti itu? Karena saya menggunakan extension dari Visual Studio Code-nya, yaitu nama extensionnya auto rename tag. Itu memudahkan saya dalam penulisan program, ya, kode program. Oke, kalau kalian ingin menggunakannya, kalian bisa install extension auto rename tag. Caranya di menu kiri itu ada icon kotak seperti ini. Kalau disentuh dia munculkan namanya extension, diklik. Nah, di sini ini
extension yang saya pakai ya. Ada Bootstrap 5 Quick Snippet, silahkan bisa kalian juga install. Dan yang tadi extension untuk merubah tag penutup HTML itu adalah auto rename tag. Jika kalian di sini belum ada di bagian install ini belum ada auto rename tag, berarti kalian belum menginstal extension auto rename tag. Di search saja di sini auto rename tag ya. Nah, ada di sini, diklik. Saya sudah menginstal, jadi di sini keterangannya uninstall. Tapi kalau kalian belum install, ini tombolnya jadi install. Klik install di sini. Nah, oke. Kita kembali ke index.php. Saya sudah merubah formnya menjadi div, lalu role-nya saya hapus. Oke. Input ini juga saya hapus. Saya rapikan dulu ya. Dan sekarang di sini adalah button ya. Button ini saya akan ubah menjadi link, yaitu pakai A, tambahkan ref sama dengan saya menggunakan pagar dulu ya. Nanti kita buat linknya. Lalu di kelasnya saya akan memakai button primary. Lalu tipenya ini hapus, search-nya ganti menjadi login. Save, kembali ke web browser, refresh. Nah, sudah ya, menjadi tombol login. Oke, untuk tombol login, saya akan mempercantiknya dengan menambahkan icon login di sini. Menggunakan tools tadi, yaitu Bootstrap icon. Untuk melihat icon-iconnya, silahkan kalian buka halaman website getbootstrap.com-nya, pilih icons. Di sini silakan dilihat icon yang cocok untuk login, atau bisa kalian search di sini login. Nah, ini ada icon yang cocok untuk login. Saya akan menggunakan yang ini, box arrow in right. Diklik. Nah, ada kode programnya di sini. Copy. Kembali ke Visual Studio Code, saya tempatkan di sebelum tulisan login ini, paste pakai spasi ya. Kalau sudah, di save. Oke, buka web browser, kembali ke halaman perpustakaan, di refresh. Nah, sudah ada ya, sudah tampil ikonnya. Kalau tidak tampil, itu berarti ada yang masalah di pemanggilan CSS Bootstrap iconnya. Nah, di sininya ya, di sininya ada kesalahan di sini. Entah itu kesalahan penulisan di sini atau lokasi filenya yang salah menyimpan. Silakan kalian temukan sendiri masalahnya. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah membuat menu. Nah, selanjutnya saya akan membuat isi kontennya, isi konten home-nya di sini. Tetapi isi konten itu saya tidak akan membuatnya langsung di index.php. Saya akan buat di folder page di sini, ya. Oke, saya buat dulu saja di sini home.php. Oke,
Saya buat tulisan dengan H1, ini halaman home. Save. Oke. Kalau kita ke web browser, di refresh, itu belum muncul apa-apa ya. Jadi saya akan menampilkan dari file home.php yang tadi ke dalam index ya, dengan menggunakan parameter get. Jadi untuk get itu seperti ini, di dalam address bar ada sebuah parameter. Contohnya saya akan menggunakan parameter p sama dengan nilai. Contohnya di sini kategori. Enter. Nah, saya akan memanggil parameter ini untuk menampilkan kontennya. Jika parameternya ini bernilai kategori, maka isi konten ini adalah dari file kategori.php yang disimpan di folder page. Tapi kalau di sini tidak ada parameter, dia akan menampilkan konten dari home. Oke. Langsung saja kita eksekusi. Di sini menggunakan penulisan PHP. Oke, seperti ini. Enter. Ini pembuka PHP, ini tutup PHP. Di dalamnya saya akan mengambil parameter get yang dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Jadi saya buat variabel. Di sini variabel p sama dengan variabel underscore get ya. Getnya itu tadi parameternya p. Titik koma. Saya akan coba dulu echo tampilkan variabel p. Oke, save, refresh. Nah, di sini ada warning, dia tidak mengenali kunci p ya, kunci parameter p ya, karena di sininya tidak ada parameter. Jadi kalau saya buat parameter p sama dengan kategori, enter, nah dia akan menampilkan apa yang ada di address bar ini ya. Ini address bar p sama dengan kategori, di sininya menampilkan sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Kembali ke Visual Studio Code. Nah, lalu di sini gimana jika tidak ada parameter? Kalau tidak ada parameter, itu kan menampilkan error ya. Nah, seharusnya menampilkan halaman home. Jadi di variabel p-nya saya menggunakan if yang satu baris. Jika kosong parameter get p-nya, atau membacanya gini ya, apakah parameter p-nya kosong ya, tanda tanya ya. Jawabannya oh iya. Nah, oh iya kosong, maka si variabel p ini diisi dengan tanda kutip saja. Nah, jika tidak, oh ini tidak kosong, maka ambil nilai dari get p-nya. Seperti itu. Oke. Save. Kita ke web browser, refresh. Nah, dia akan menampilkan kosong karena tidak ada parameter. Jika ada parameter p sama dengan kategori, enter, dia akan menampilkan kategori. Kalau kita ketikkan randomnya di sini apa saja, enter, nah dia juga akan menampilkan apa yang ada di dalam parameter ini. Oke, seperti itu. Kita akan melanjutkan di Visual Studio Code. Nah, bagaimana untuk mengambil file home.php di folder page? Jadi dari variabel p ini
saya akan menggunakan logika if. Jadi if ya, jika jika variabel p sama dengan kosong ya. Maksudnya jika tidak ada parameter ya, maka masukkan include kode program dari folder page yang filenya home.php. Oke, koma, save. Jadi kalau tidak ada parameter, dia akan menampilkan apa yang ada di home.php. Lihat home.php. Nah, ini ya. Kita ke web browser, refresh. Oh, ini masih ada parameter. Hapus ini ya. Enter. Nah, sudah menampilkan halaman tulisan ini halaman home dari file home.php yang ada di folder page. Oke. Selanjutnya, jika parameternya kali ini jika parameternya kosong, maka tampilkan home.php. Tetapi jika variabel p-nya sama dengan kategori, oke, maka dia akan masukkan file dari folder page, yaitu file kategori.php. Oke, save. Lihat ke web browser, refresh. Ini masih halaman home karena tidak ada parameter p. Di sini tambahkan parameter p sama dengan kategori. Enter. Nah, oke. Ini sudah pakai parameter p yang isinya kategori. Di sini ada include page kategori.php failed open ya. Tidak bisa membuka file kategori.php yang ada di folder page ya. Kenapa tidak bisa membuka? Di sini errornya di line atau baris 46. Kita lihat. Nah, errornya di sini dia tidak bisa membuka file kategori.php. Kenapa? Lihat di folder page, apakah ada file kategori.php? Oh, tidak ada. Karena kita belum buat. Saya buat new, lalu namanya kategori.php. Enter. Oke, saya buat H1 ini halaman kategori. Save. Oke, balik lagi ke web browser, refresh. Nah, sekarang sudah ada ya. Oke, bagaimana kalau parameter p-nya ditulis sembarang? Oke, enter. Nah, ini tidak ada. Apakah ini menampilkan home? Tidak ada, bukan ya? Oke, sekarang jika parameter p-nya ini diisi sembarang, saya ingin di sini menampilkan halaman tidak ditemukan, gitu ya. Maka di kode program index.php-nya di sini tambahkan else ya. Jika tidak ada sama sekali yang di atas, lalu else tampilkan echo ya. Lalu di dalam echo-nya ini pakai H1 halaman tidak ditemukan. Oke, tutup lagi, koma, save. Oke, reload. Nah, sudah tampil ya, halaman tidak ditemukan. Oke, saya ketengahkan di sini, tambahkan kelas sama dengan kutip 1 teks
center, lalu pakai margin top 5. Oke, save, reload. Masih ya, coba lihat. Kelas bos, kelas nih ya, save. Oke, reload. Nah, sudah ya. Jadi kalau tidak ada parameter itu dia akan menempelkan home. Lalu kalau diisi parameter P sama dengan kategori, dia akan menampilkan tulisan ini halaman kategori dari file kategori yang ada di folder page. Nah, selanjutnya link-link parameter ini saya akan masukkan ke menu navbar. Di sini ada home, ada kategori. Oke, seperti itu. Saya kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini ada home dan buku kategori. Bagian ref-nya ini yang pagar saya ubah supaya saat diklik si home-nya itu tidak menampilkan parameter P, atau pada address bar-nya dia hanya menampilkan halaman perpustakaan. Nah, alamat ini saja. Oke, itu dengan cara di sini garis miring perpustakaan. Oke, coba saya save, kembali lagi ke web browser. Saat diklik dia akan menampilkan ini saja. Coba saya kasih parameter P sama dengan kategori. Nah, jadi saat di kategori, bila diklik menu home, nah dia akan ke halaman home. Kembali lagi ke Visual Studio Code. Sekarang yang buku kategori ini berisikan parameter, jadi tanda tanya sama dengan P sama dengan itu ya, kategori. Oke, save, buka web browser, refresh. Jadi sekarang saat menu buku kategori diklik, nah, dia akan menampilkan halaman kategori. Lalu klik home, dia akan menampilkan home. Ya. Selanjutnya, saat sedang berada di halaman home, menu home ini dia akan muncul atau menjadi putih. Kalau ini kan redup ya. Jadi pas di halaman home, tulisan home ini dia akan menjadi putih seperti yang perpus digital ini. Lalu saat di menu kategori, yang home-nya redup dan buku kategori ini menjadi putih. Oke, itu tambahkan aktif di sini. Oke, reload. Nah, seperti ini ya. Tapi ini sedang berada di halaman kategori. Nah, seharusnya yang putihnya adalah buku kategori. Oke. Jadi kalau saya kasih aktif dua-duanya, dia akan dua-duanya putih. Seharusnya salah satunya yang sedang aktif di kontennya. Kontennya home, yang munculnya home. Kalau di kategori, menu buku kategori yang muncul. Oke, saya kasih parameter atau logikanya dengan PHP di sini. Caranya seperti ini ya. Ini juga
penulisan PHP ini PHP echo. Jadi PHP ininya echo atau menampilkan jika kosong ya, empty. Oke. Parameter get p-nya ya. Maka tampilkan aktif. Jika tidak, maka isikan kosong saja. Seperti itu. Di save. Lalu yang aktif di buku kategori ini hapus. Oke. Save. Lihat ke webnya, refresh. Nah, sekarang saya klik home. Nah, oh masih ya. Jika kosong, maka aktif. Jika tidak, aktif ya. Save. Oh, ininya ada aktif sininya. Saya hapus. Ya. Save. Oke. Lihat di webnya, refresh. Nah, sudah ya. Sekarang home-nya ini sedang berada di halaman home. Jadi menu home-nya aktif. Bila saya ke buku kategori, diklik, nah si home-nya redup. Tetapi buku kategori masih redup. Oke. Kita tambahkan yang sama dengan si home. Oke, yang ini copy. Pastikan ke kelas yang ada di buku kategori. Paste. Di sini tambahkan, karena ini ada parameter, jadi jika parameternya tidak kosong, lalu dan parameter get p-nya itu sama dengan kategori. Oke. Maka dia akan muncul aktif. Jika tidak, dia kosong. Lihat webnya, refresh. Nah, sudah ya. Klik home. Nah, home-nya aktif. Klik buku kategori. Buku kategorinya aktif. Oke. Sudah ya. Sekarang saya akan mendesain halaman home. Jadi tidak hanya tulisan seperti ini. Jadi saya akan menampilkan di sini adalah menampilkan tulisan perpustakaan digital, lalu ada form untuk pencarian buku, lalu di sini daftar buku yang sudah disimpan di database. Oke. Sekarang berarti ke file home.php yang ada di folder page. Push untuk scriptnya. Kalian bisa ikuti seperti ini ya. Saya buat div dengan kelas P5 ya. Di sini titik itu adalah kelas ya. Ini adalah cara mengetik cepat di Visual Studio Code. Jadi div, kalau div lalu ada titiknya di tab, dia otomatis membuatkan tag seperti ini. Di dalam div-nya ada kelas. Kalau div pagar tab, nah dia akan menampilkan div-nya, dalam div-nya ada ID. Oke. Jadi pengetikannya seperti ini. Div kelas dari bootstrap-nya P5 ya, padding 5, ditambah lagi kelas margin button 4, lalu kelas background, body, strip tertarik. Oh ya,
tertiary, lalu kelas rounded 3, tab, enter. Nah ini ya. Selanjutnya tulisannya berada di tengah. Saya kasih div dengan kelas container fluid ya. Lalu tambah lagi kelas py5. Oke. Lalu di dalamnya ada h1 dengan kelas display 5 ya. Kalau kalian ingin belajar Bootstrap, silakan cari di YouTube saja ya. Banyak tutorial tentang Bootstrap. Oke. Selanjutnya tambahkan VFW font white bold, lalu teksnya center, tulisannya di tengah. Nah sudah seperti ini. Lalu tab ya. Nah seperti ini. Lalu tulisannya perpustakaan digital. Oke. Udah save, lalu dibuka di web browser, refresh. Nah seperti ini. Perpustakaan digital sudah. Lalu di bawahnya ada pencarian buku. Untuk pencarian buku tentunya pakai form ya. Form. Metodenya post. Actionnya kasih pagar dulu saja. Oke. Di dalamnya ada div dengan kelas row, lalu kelas justify content and center. Salah ya, maaf. Tab, lalu di dalamnya lagi ada div dengan kelas call lg6 dan kelas call sm10, lalu kelas mt4. Oke, tab, enter. Selanjutnya ada div.row, kelas row ya, tab. Nah di sini kasih ada lagi div.call 10, tab. Nah, di dalamnya ada inputan, input dengan tipenya .2 teks, lalu tambahkan kelas form control dan kelas font size ya 4, tab. Nah, muncul ada atribut name, masukkan cari underscore buku, lalu tab, dan ID-nya itu sama cari underscore buku. Selanjutnya tambahkan placeholder sama dengan tanda kutip, cari buku yang Anda sukai. Oke. Nah, ini si codingannya tertutup ya karena panjang. Untuk ke bawah kan, untuk melihat semuanya, jadi tidak memanjang ke pinggir ke sini, itu bisa tekan Alt Z. Nah, ini bukan di enter ya. Oke. Save, terlihat di web, refresh. Nah, sudah ada. Selanjutnya kasih tombol, berarti di bawah di call 10 ini tambahkan lagi div.call 2 aja.
2 ya. Lalu tab ditambah buat sebuah tombol yaitu button dengan kelas tipe ya, pakai tipenya submit, lalu pakai kelas btn, tambah lagi kelas btn lg, oke, tambah lagi btn primary, oke, save, bukan save, tab ya. Nah, lalu di sini cari, oke, save, lihat ke webnya, refresh. Nah, sudah ada ya. Oke, tombol carinya sudah jadi dan inputnya sudah jadi. Oh, di sini tidak muncul placeholdernya. Placeholder. Save, lihat, refresh. Nah, ada ya. Cari buku yang Anda sukai. Oke. Seperti itu. Selanjutnya di sini menampilkan buku-buku yang dari database. Nah, di bawahnya di sini isi daftar buku. Itu dengan mengetikkan seperti ini ya, div.container, div class container, tab, lalu enter, di dalamnya div.row, tab, enter. Nah, sekarang memakai card ya. Oh, di sini tambahkan dulu div.call3, tambah lagi call ya, call lg3, maksudnya seperti ini. Tambahkan kelas mb-2, tab, enter. Nah, di sini baru buat card, div class card, tab, lalu di dalamnya ada div class card body, tab, lalu tambah lagi di bawah card body itu div.card footer. Oke, save, lihat ke web browser, refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau banyak bisa dikopikan, banyak buku ya, contohnya 3. Nah, ada kan. Oke, saya coba hapus lagi, fokus dulu ke 1. Di footer ini saya akan menambahkan tombol untuk meminjam, melihat bukunya, dan kasih tanda untuk mengkoleksi. Untuk codingannya seperti ini ya. Di dalam card footer div row ya, karena akan ke pinggir, lalu div call 5, tab, saya copy ke bawah dengan cara alt shift bawah. Nah, sudah. Lalu ini yang ini 4, yang ini 3. Oke, sudah. Yang kelima dulu, ini isinya adalah sebuah link atau buton saja ya, buton kelas btn,
tambah lagi kelas BTN warning, lalu kelas form control. Oke, save. Di sini tulisan pinjam, saya kopikan ke semuanya, call 4 dan call 3. Sini sukses. Lalu sininya lihat. Di sini danger. Lalu di sini pinjam, lihat, koleksi. Ya, save, lihat, refresh. Nah, sudah ada ya. Namun belum menarik ya kalau seperti ini. Oke. Ini saya hapus yang form control di sini. Save. Refresh. Nah, sudah ada ya. Form control. Oke, saya tambahkan form control lagi. Refresh. Oh, udah. Nah, seperti ini berarti. Oke. Dipinjam, lihat dan koleksi ini saya akan memasukkan masing-masing ikonnya. Ini pinjam, lihat, dan koleksi. Oke, ke website Get Bootstrap, lalu icons di sini cari icon yang sesuai dengan tombol tersebut. Yang pinjam itu plus. Nah, di sini ada plus. Saya gunakan yang plus circle fill. Klik, copy di sini, kembali ke Visual Studio Code, lalu tambahkan di pinjam. Oke, save, lihat ke web browser, ke refresh. Nah, seperti ini ya. Lalu yang lihat itu simbol mata. Oke, kembali ke icon mata, itu bahasa Inggrisnya EY. Nah, ada ya. Yang ini aja, EY fill. Copy, kembali ke Visual Studio Code, di tombol lihat pakai icon, kembali lagi ke halaman web, refresh. Nah, sudah jadi. Sudah ada ya. Selanjutnya yang koleksi itu saya akan memasukkan simbol hati, heart. Nah, banyak ya, heart. Nah, yang ini aja, yang putih, di koleksi. Nah, save, refresh. Nah, sudah ada ya semuanya. Oke, kalau sudah ada saya akan menghapus yang mana ya ini? Oh, udah ya. Nah, saya menghapus yang ini. Koleksinya dihapus. Save, lihat, refresh. Oke, sekarang yang akses ya, yang lihat ini. Ini tidak simetris. Oh, di sini tambahkan BTN ya. Tambahkan BTN sukses. Udah ya ini. BTN SM.
23. Oke. BTN strip SM. Oke, saya reload. Nah, udah. Sekarang sudah semuanya sejajar. Kalau mau misalkan di sini bukunya nanti ada banyak. Kalau mau melihat yang realnya, nah di bagian div call lg3mb2 ini copy sampai sini, copy lalu enter, save, lihat, refresh. Nah, sudah ada ya. Ini nanti jika ada si bukunya, kalau hanya 3, dia akan tampil seperti ini. Kalau mau melihat isinya, diklik lihat. Kalau mau tambahkan ke pinjaman, klik pinjaman. Kalau ingin mengkoleksi buku ini, bisa tombol hati ini ya. Oke, halaman home sudah dibuat. Selanjutnya halaman kategori ya. Untuk kategori buku nanti saja. Saya akan fokus ke login. Jadi diklik halaman login. Maaf ya. Jadi kalau diklik tombol login, dia akan memunculkan halaman login. Oke. Kita kembali ke indeks. Ini kategori hapus dulu. Di tombol login ini saya kasih parameter tanda tanya P sama dengan login. Oke. Simpan, dilihat ke webnya, refresh, klik login. Nah, parameter loginnya sudah ada ya. Parameter P yang bernilai login sudah ada. Di sini tampilnya halaman tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena di sini saya belum memasukkan else if login ya. Oke, saya copy yang ini, pastikan lagi di else yang terakhir, paste. Nah, jika parameter P-nya bernilai login, maka memasukkan codingan dari file login.php. Oke, save. Nah, sudah bisa ya. Namun ini ada error karena tidak bisa mengopen file tersebut di baris 48. Nah, yang ini balik ke folder project, di page-nya belum ada login.php, maka dibuat new file login.php, enter. Oke, tambahkan, coba dulu ya. Ini halaman login, save, refresh. Nah, sudah ada ya. Oke, selanjutnya membuat tampilan login. Tampilan login yang pertama pakai div class div class padding 5, kelas MB4, kelas BG body strip tertiary. Oke, selanjutnya kelas rounded
3. Save, enter. Tambah lagi div dot container strip fluid. Lalu tambahkan lagi kelas fy 5 ya. Oh, py di sini. Py 5. Oke. Enter. Lalu bikin card di div.card. Tab. Di sini enter. Lalu div.card title. Oh ya. Bukan div ya. Di sini H berapa ya? H3 dot card card header ya. Header, tab, enter. Card header kasih H. Di sini card headernya kasih H3, lalu text center, lalu tambahkan text white. Oh bukan ya, text center. Oke, tab di sini tulisan login. Save. Oh, di sini wait ya. Save, lalu pindah ke halaman, refresh. Nah, sudah ada login nih. Tetapi kok besar sekali ya? P5 MB4. Container fluid Py5 card, terus card header, ini tidak muncul nih. Oh salah ternyata. Di sini masih div ya. Nah, kelas card header, lalu di sini teksnya login. Save, kembali ke halaman website. Nah ada ya, login, tetapi jangan pakai white. Save, refresh. Nah login. Oh sudah, ini white saja. Ini arsiteknya. Nah ini tulisannya masih sudah putih. Lalu backgroundnya saya ganti di card header ini BG primary. Oke, save. Nah sudah. Namun tampilannya sangat panjang sekali. Saya akan rubah dulu di card. Nah, card di sini sebelumnya
pakai div dot call 4 deh ya, enter, lalu cardnya masukin ke call ini, paste, save, lihat, refresh. Nah, sudah ada ya, sudah ada. Saya ingin si loginnya ada di tengah, jadi gimana nih, ada di mana ini ya, cardnya harus, nah di sini ada call, lalu nah di sininya berarti div dot row dot justify content center, tab, lalu penutupnya pindahin ke akhir dari si call. Nah ini ya, ini paste, save, lihat di website. Nah sudah. Sekarang ini adalah card header yang bertuliskan login. Oke, kita buat di bawahnya div dot card body, tab, enter, lalu save, dilihat. Nah, masih kosong. Lalu di sini masukkan div lagi, card, bukan kan ya, div dot form group ya, enter, lalu label, nah ya, label for yang pertama itu ini login ya, email, lalu di sininya email. Oke, di bawahnya adalah inputan post ya, input 2 post, input post, kok gak ada ya, input tik 2, oh teks ya. Oke, teks, name-nya email, ID-nya juga email. Oke, save, kita lihat di web browser, refresh. Nah sudah ada ya. Yang belum itu kelasnya di sini. Saya pakai kelas form control. Oke, save, refresh. Nah sudah ada ya. Oke, saya hapus dulu aja ini, lalu tambahkan di sini placeholder sama dengan kutip-kutip, masukkan email Anda, save, altz, save. Nah sudah ya. Lalu password, tambahkan lagi atau buat lagi div dengan kelas form group, tab, lalu enter. Di sini hanya menampilkan inputan password ya, input titik 2 password, tambahkan kelas form
Control save, refresh. Nah, oke seperti itu. Oh, di sini salah. Password lalu titik form garis miring control save F5. Oke, halaman. Oh, masih ya. Input. Oke, input. Tipenya teks. Oh, bukan teks ya. Password. Lalu password titik form control save. Oh, tab dulu. Control tab, name-nya password, ID-nya password juga ya. Oke, di sini tambahkan value. Lalu ini juga tambahkan value. Paste seperti itu. Oh, ini current form paste. Nah, sudah ya. Terlalu mepet ke atas, berarti di sini di grup di kelas. Oke. Sini di kelas form group tambahkan margin top 4. Coba. Kejauhan 2 saja. Nah, seperti ini. Lalu di sini tambahkan place holder sama dengan masukkan password. Oke, save, refresh. Nggak ada ya. Placeholder, place. Oh, salah sini. Placeholder. Nah, coba diketik. Sudah. Ini email juga sudah. Oh ya, untuk email ini pakai email ya, bukan teks tipenya, tapi email. Save sudah ya. Selanjutnya ada untuk tombol. Di sini saya copy saja. Enter. Ininya hapus. Tambahkan tombol, yaitu buton dengan tipe submit. Lalu kelasnya BTN, lalu BTN sukses. Lalu kelas form control. Segini sudah. Lalu tab. Di sini login. Oke, terlihat. Press. Nah, sudah ada ya. Oke. Bila belum membuat akun atau belum mendaftarkan akun, itu harus ada daftar atau pendaftaran, register ya. Nah, di sini saya copy yang tombol login, paste ke sini. Ini ubah dengan daftar anggota. Oke, saya di sini hapus tipenya, buttonnya ganti dengan A, dan di sini ada ref.
ketika klik daftar ini, dia akan mengarah ke parameter P sama dengan register. Oke. Save. Oke, daftar akun. Nah, seperti ini. Buttonnya menjadi info. Save, lihat. Nah. Oke, segini ya. Selanjutnya ketika diklik daftar akun, dia akan masuk ke halaman register. Oke, kembali lagi ke Visual Studio Code. Di page-nya klik new lalu register.php. Enter. Saya ambil dari login. Nah, login di sini saya copy semua lalu ke register, paste. Oke, sudah dipaste, di save. Oke, refresh. Oh, tidak ada ya. Oke, ke login, daftar akun. Nah, masih ya. Oh, kita lihat indeksnya. Indeksnya belum disetting nih. Nah, kalau login ada, kategori ada, register belum ada. Ya, sekarang copy yang ini, lalu pastekan sebelum else yang terakhir. Oke, paste. Di sini parameternya adalah register dan filenya juga register. Oke, save, refresh. Nah, sudah ada ya. Tinggal kita ubah di halaman register. Seperti ini, pendaftaran akun. Lalu untuk inputan ini, oke, saya save dulu. Lihat ke browser, refresh. Nah, sudah ini pendaftaran akun. Kalau login, ini login. Daftar akun seperti ini. Nah, lalu apa namanya ini? Inputannya sesuaikan dengan yang ada di database. Karena ini membuat akun, dia akan tersimpan ke tabel user. Oke, kita lihat databasenya, tabel user. Lalu struktur. Di sini ada user ID, nama lengkap, gender, nomor telepon, alamat. Nah, ya. Ada 8 field. Yang ditampilkan di halaman web itu sekitar 6. Itu 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. Oh, 5 ya. 6. Ya, 6 sama password ya. Oke. Pertama nama lengkap. Oke, di sini saya copy yang email. Ya. Copy yang email. Pastekan di atas inputan email. Paste, di save. Lihat web browser, ke halaman web, refresh. Nah, ada ya. Di sini ada, tapi ini masih masukkan email. Saya yang ini, yang email kasih MT2. MT2. Inputan paling atas ini dibuat untuk inputan nama lengkap. Saya tambahkan label sebelumnya. Label for nama underscore lengkap. Ya, copy, lalu di sininya nama lengkap. Oke. Tipenya ubah menjadi teks. Saya tidak akan menggunakan placeholder. Oke, tambahkan required. Ya. Di name-nya itu adalah nama underscore lengkap. Di ID-nya juga sama. Paste. Oke. Value ini hapus. Oke, save. Lihat di web browser, refresh. Nah, sudah ada nama lengkap. Ini isi nama lengkap. Oke. Kalau klik login.
Oh, belum ada ya? Oke, belum ada. Berarti oh, ini formnya belum dibuat. Oke. Di baris card body ini baris 9. Oke, sentuh baris ke 9-nya. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah. Jadi dari pembuka div ini akan diminimize sampai ke penutupnya. Ada garis hitam, ini pembuka, ini penutupnya. Nah, kalau diklik yang tadi di sini, dia akan meminimize. Saya ada yang kelewat, yang itu membuat formnya. Form dengan metode post tab, di sini pakai pagar dulu. Nah, ini akhirnya atau ujung dari si form penutupnya di cut menjadi di bawah si card body ini. Enter, paste, save. Oke, lalu ke halaman web, refresh. Jadi kalau klik login, nah ada pernyataan please fill out this field. Jadi field ini masih kosong. Oke, kita lanjutkan ya. Tombolnya ganti menjadi daftar dan registernya dihapus. Save, refresh. Nah, daftar saja. Oke, nama lengkap. Selanjutnya apa? Gender. Gender itu untuk menyimpan nilai jenis kelamin dengan inisial. Kalau laki-laki itu pakai L dan perempuan itu pakai P. Saya akan gunakan inputan pada webnya itu menggunakan namanya radio ya. Tipenya radio, jadi hanya memilih L atau P gitu ya. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Yang ini saya copy nama lengkap, pastekan di bawahnya. Sini labelnya jadi jenis kelamin. Lalu yang inputnya ini hapus. Sini tambahkan div class row tab, langsung enter. Lalu div call ya, class call, enter. Tambahkan inputan, input dengan tipenya radio. Oke, udah ya, radio. Lalu tambahkan kelas form check input, form check input, lalu di tab sini name-nya gender, ID-nya ID-nya itu gender 1. Oke. Tambahkan juga required ya, required. Setelah input tambahkan labelnya, label dengan kelas form check label tab. Nah, for-nya ini ke gender 1, gender 1. Lalu tab. Oke.
di label ini laki-laki ya. Oke. Oh ya, jangan lupa di inputnya ini tambahkan untuk gender satu ini untuk laki-laki, jadi tambahkan value dengan nilai L ya, simbol. Nanti yang disimpan ke database-nya ini yang L ini. Save. Saya lihat sini, refresh. Nah, sudah ada ya, jenis kelamin laki-laki. Sekarang yang perempuannya, seperti dari call ini saya copy ke bawah, paste, name-nya gender, value-nya menjadi P ya. Ini jadi gender 2. Yang di label ini for gender 2, lalu laki-laki ini ganti menjadi perempuan. Save. Kembali ke halaman web, refresh. Nah, sudah ada ya, laki-laki, perempuan. Pilih salah satu. Oke. Tidak bisa keduanya. Oke, selanjutnya setelah gender itu ada nomor telepon. Saya akan mengkopikan dari nama lengkap ini ya. Nama lengkap, simpan di bawah jenis kelamin. Nih di form groupnya, lihat garis hitamnya kemana? Nah, sini. Lalu enter, paste di sini. Sini ganti menjadi, oh ini ya, ini jenis kelamin, for-nya menjadi gender. Oke, nama lengkap ini menjadi no_tlp. Yang nama lengkap ini nomor telepon atau HP. Oke. Underscore ya. Nah, untuk nomor telepon, name-nya ubah menjadi, ini kan nama lengkap, Ctrl D supaya terpilih dua-duanya, no_tlp. Sudah. Selanjutnya lihat dari database alamat ya. Nah, untuk alamat karena panjang, oke, saya kopikan dulu yang ini, nomor telepon, pastekan, ubah menjadi alamat, lalu for-nya alamat. Nah, inputannya saya ganti menjadi text area dengan kelas form control. Oke. Di tab, nah, name-nya alamat, lalu ID-nya juga alamat, lalu calls-nya 30, rows-nya 3 saja ya. Tambahkan juga required. Oke. Udah, save. Kembali ke halaman web, refresh. Nah, seperti ini ya. Sudah. Selanjutnya alamat sudah, jadi tinggal email dan password emailnya. Karena di sini sudah ada email, tinggal tambahkan label saja di sini. Oke. Copy, enter, paste. Nah, ini alamat menjadi email, lalu sini email. Saya hapus placeholdernya supaya sama semuanya, tidak pakai placeholder. Sudah, value-nya hapus.
ini belum ada MT2 ya di sini. Paste. Oke, tambahkan MT2. Ini juga jenis kelamin MT2, nama lengkap udah ya. Tidak perlu. Email sudah, lalu password ya. Label ini saya copy ke password. For password, lalu placeholdernya hapus. Oke. Kalau apa ini kalau oke. Terakhir buat satu lagi ya, password itu selalu ada kalau menginputkan password ini itu selalu ada confirm password. Oke. Sini yang passwordnya ganti menjadi confirm_password. Nah, terapkan di name dan ID. Oke. Tambahkan juga required. Oke, copy paste. Nah, sudah lengkap semuanya. Oh, email juga belum ada. Nah. Oke, save. Sudah ya. Ini nama lengkap. Lalu jenis kelamin, nomor telepon, alamat, email, password, dan confirm password. Oke, save. Kita lihat di web browser, refresh. Nah, sudah seperti ini. Saya ingin tombol daftarnya agak gede. Di sini tambahkan font size ya, font size 4 dan font white-nya bold. Save. Kembali ke web, refresh. Nah, seperti itu. Terlalu besar ya, bukan 4 tapi 2 aja. Save. Lihat lagi. Semakin ini 5. Save, refresh. Nah, lumayan nih. Oke, daftar, halaman daftar atau register sudah, lalu halaman loginnya sudah. Cukup seperti ini saja. Home. Nah, ini kategori belum. Nanti kalau kita sudah membuat dashboard, kita buat buku kategorinya supaya langsung menampilkan buku-buku yang ada di database. Oke. Daftar akun. Sudah. Selanjutnya, kalau sudah mendaftar akun menjadi anggota, saya siapkan parameter yang nantinya P sama dengan ini anggota. Nah, di sini menampilkan transaksi untuk si anggota. Saya siapkan dulu ya. Nah, tapi untuk desainnya nanti sudah sesudah membuat dashboard admin dan petugas. Oke, di page ini buat anggota.php. Lalu tambahkan H1. Ini halaman anggota. Save. Kembali ke indeks. Nah, copy lagi yang register.
pastikan sebelum else terakhir. Di sini jika anggota, maka ke page anggota. Save. Oke, refresh. Nah, home, buku, lalu anggota. Sudah ya? Sudah. Aku login, daftar. Oke, sudah. Nah, itu untuk halaman pengunjung, desain halaman pengunjung. Selanjutnya saya akan membuat desain halaman untuk admin dan petugas. Jadi selanjutnya saya akan membuat dashboard ya. Dashboard untuk admin dan petugas.